Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus sedang membicarakan mengenai pengajaran tentang pengorbanan kepada berhala dan pemberontakan terhadap Allah yang dilakukan oleh umat Israel pada masa lalu. Dia mengingatkan jemaat bahwa meskipun bangsa Israel telah mengalami berbagai pencobaan dan godaan selama perjalanan mereka di padang gurun, Allah tetap setia dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Paulus menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat bukanlah pencobaan yang luar biasa atau melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan tidak akan membiarkan umatnya dicobai sehingga ia tidak dapat menanggungnya. Paulus meyakini bahwa jemaat ketika mereka menghadapi pencobaan, Allah akan berikan jalan keluar sehingga mereka mampu menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Paulus menulis ini adalah untuk memberikan penghiburan dan keyakinan kepada jemaat di tengah tantangan hidup mereka. Dia ingin menekankan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang nyata dalam menghadapi pencobaan. Dengan menempatkan kepercayaan penuh kepada Allah, jemaat dipanggil untuk tetap setia dan tidak jatuh ke dalam dosa atau pemberontakan seperti yang terjadi pada umat Israel di masa lampau. Secara umum, ayat ini mengajarkan tentang kekuatan Allah yang setia dalam membantu orang percaya melalui pencobaan dan memberikan harapan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita jatuh di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendalami teks firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan berapa tujuan Paulus menuliskan, menyatakan bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia, yaitu yang pertama, untuk memberikan penghiburan. Paulus ingin menghibur jemaat dengan menyatakan bahwa pencobaan yang mereka alami tidak unik atau di luar kemampuan manusia. Dalam konteks surat ini, Paulus mengacu pada pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, dengan menunjukkan bahwa orang-orang percaya lain juga menghadapi pencobaan yang serupa. Paulus ingin memberikan pengertian kepada jemaat bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka. Yang kedua, untuk menegaskan kesetiaan Allah. Paulus ingin memperkuat keyakinan jemaat akan kesetiaan Allah. Ia menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan jemaat diuji melampaui kekuatan mereka. Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang setia. Dalam situasi pencobaan, Paulus ingin mengingatkan jemaat bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan dan yang akan menyediakan jalan keluar. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memberikan harapan. Pernyataan Paulus tentang Allah yang memberikan jalan keluar dalam pencobaan memberikan harapan kepada jemaat. Dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan, mereka dapat menanggung pencobaan tersebut dengan keyakinan bahwa ada harapan dan kebebasan di hadapan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Lalu pertanyaan kita pagi hari ini, apa yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Maka lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pencobaan-pencobaan kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Paulus mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Penderitaan dan godaan merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan kita, karena pengalaman ini juga dialami oleh orang-orang percaya lainnya. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Paulus menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun terkadang pencobaan terasa berat, kita tidak akan dihadapkan pada hal yang tidak dapat kita tanggung. Allah memahami batas dan kemampuan kita sebagai manusia. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah Allah itu setia. Pernyataan ini menekankan kesetiaan Allah terhadap umatnya. Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan, yang tidak akan meninggalkan atau melupakan kita saat kita menghadapi pencobaan. Dia selalu hadir di samping kita, memberikan dukungan, kekuatan, dan penghiburan. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah Allah memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyatakan bahwa pada saat kita menghadapi pencobaan, Allah akan berikan jalan keluar. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihatnya atau memahami bagaimana hal itu akan terjadi, kita dapat mempercayai bahwa Allah akan berikan solusi atau pertolongan yang tepat. Allah memiliki cara untuk membantu kita melewati pencobaan-pencobaan tersebut. Yang kelima yang perlu kita renungkan bersama adalah kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita bahwa dengan pertolongan Tuhan kita mampu menanggung pencobaan. Meskipun kita mungkin merasa lemah atau tidak mampu dalam diri kita sendiri, kekuatan dan anugerah Allah memberikan kita kemampuan untuk bertahan dan tumbuh melalui pencobaan tersebut. Pernyataan Paulus ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa meskipun hidup kita diuji dan penuh dengan pencobaan, kita tidak sendirian. Allah setia dan memberikan kekuatan serta jalan keluar dalam pengalaman-pengalaman tersebut. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, memiliki keyakinan bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung dan tumbuh melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah berbicara kepada kita dengan jelas. Tentu kita semua atas pertolongan Tuhan akan dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya di pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dalam pencobaan, ketika engkau dalam penderitaan, janganlah takut, janganlah gentar. Karena pencobaan, tantangan yang kita alami adalah pencobaan dan tantangan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak akan pernah membiarkan kita untuk menanggung penderitaan yang tidak mampu kita tanggung. Dia tahu batas kemampuan kita, maka tidak ada satupun yang diizinkan Tuhan melewati batas kemampuan kita. Dan bukti kesetiaan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap pencobaan. Terlebih indah lagi Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menanggung setiap penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun situasi dan kondisi kita saat ini sedang susah, penuh pergumulan, ingatlah
Tuhan yang setia, Tuhan yang baik itu siap menolong, siap memberkati, bahkan siap memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, maka engkau akan menikmati segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin, haleluya, shalom.